Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zarana dengan NRP 5008-31012. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait soal matematika teknik kimia menggunakan software ANSYS. Jadi di sini ada soal seorang koki berpengalaman dapat mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk memasak ketela pohon. Dianggap ketela pohon berbentuk silinder yang panjang. Mula-mula ketela pohon bersuhu kamar yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian ketela ini direbus dalam air mendidih yaitu dalam 100 derajat Celcius. Dianggap tahanan perpindahan panas secara konveksi dan radiasi pada permukaan luar ketela diabaikan sehingga suhu di permukaan luar ketela konstan 100 derajat selama direbus. Menurut koki ini, ketela akan masak bila suhu di sumbu ketela 80 derajat Celcius. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk memasak ketela tersebut. Dengan diketahui CP-nya 0,2, densitasnya 3 gram per cc, dan K-nya 2,4. Oke, jadi pertama kita membuka ANSYS, kemudian memilih di komponen sistem yang geometri. Kemudian membuat new design modeler, dan diklik 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, pilih yang create primitif yang silinder. Kemudian kita mengganti aksis Z komponennya menjadi 2 dan radiusnya menjadi 0,1. Ya, setelah itu bisa di-generate. Nah, sehingga akan muncul bentuk silinder seperti ini. Kemudian kembali ke workbench, pilih mesh, kemudian geometrinya digabungkan ke, ke mesh. Kemudian meshnya diklik 2 kali dan diupdate. Ya, setelah itu akan muncul window mesh-nya. Kemudian klik mesh dan mechanical-nya diganti dengan CFD. Default-nya, ya, elemennya pada default. Kemudian insert method. Dan geometrinya di-apply pada silindernya. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian metodenya diganti menjadi multi-zone. Setelah itu pilih face dan dikenakan pada ujung bagian bawah, ujung bagian atas, dan selimut. Kemudian setiap permukaannya diberi nama, yaitu ujung bawah, kemudian ujung atas, dan selimut. Oke.
Setelah itu kembali ke Workbench, tambahkan Fluent, lalu hubungkan mesh ke setup. Oh ya, sebelumnya mesh-nya harus di-update terlebih dahulu. Hubungan mesh ke setup, update mesh, dan klik dua kali pada setup, dan solver optionnya diganti menjadi 4. Lalu di start, akan muncul window baru. Ya, setelah itu, time-nya diganti ke transient. Kemudian energinya di-on-kan, energy equation. Kemudian ke material, material komponen yang solid, kemudian tambah, dan namanya diganti menjadi ketela pohon. Chemical formulanya dihapus, dan diganti density-nya menjadi 3000. CP-nya 837,36 Joule per kilogram Kelvin, dan thermal conductivity-nya 0,00279112. Kemudian change or create. Setelah itu ke boundary condition. Klik pada wall, kemudian pada setiap permukaannya diklik, kemudian ke thermal, dan diganti ke temperatur, temperaturnya diganti 373,15. Lalu di-apply, dan lakukan hal yang sama ke semua permukaannya. Kemudian
ke ke ini initialization, temperaturnya diganti menjadi 303,15, klik initialize, kemudian klik patch, klik yang variabelnya di temperatur, klik solid, kemudian enter value-nya 303,15 Kelvin. Kemudian klik patch. Kemudian klik surface yang ada di kanan atas, pilih yang plain, kemudian create, kemudian ke contour. Nah, contour ini ada di grafik. Kemudian contour off-nya diganti ke temperatur, klik plane 3, save for display. Kemudian auto range-nya dimatikan, kemudian minimumnya diganti menjadi 303,15 dan maksimum temperaturnya 373,15. Kemudian save for display. Kemudian kita membuat kontur yang kedua dengan minimumnya 353,15 Kelvin dan maksimumnya di 373,15. Kemudian save or display, close. Lalu kita ke run calculation. Untuk run calculation ini parameternya number of steps-nya diganti 100, max iteration or time step-nya diganti ke 10, kemudian variabelnya tetap di 1, kemudian pencet yang calculate. Nah, sehingga didapatkan ketela pohonnya seperti ini. Dan harusnya warnanya hijau dengan di sekitarnya merah yang menandakan kalau ketela pohonnya ini sudah matang. Apabila masih semuanya itu masih hijau, itu berarti ketela pohonnya belum matang. Sementara kalau berwarna merah, maka ketela pohonnya terlalu matang. Membuat grafiknya bisa ke surface, create, kemudian line or rake, Y0-nya jadi 0,05, Z0-nya 0,05, X1-nya 1, Y1-nya 0,05, X0-nya tetap 0, dan Z1-nya 0. Oh, Z1-nya juga 0,5. Kemudian create, kemudian ke XY plotnya, di access, eh, type-nya diganti ke float, precision size-nya jadi 6, kemudian di-apply. Di-apply untuk aksis X dan Y. Nah, sehingga dihasilkan grafiknya static temperature terhadap posisinya seperti berikut. Jadi itu mungkin
demonstrasi untuk soal ketela pohon tadi menggunakan software ANSYS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.